Siapa Sandi Utama? Ini yang mau kita counter. Ini Sandi lagi katanya yang mana yang benar? Sigit Sumarta juga ini. Ini yang perlu kita counter bahwa yang diupload itu palsu. Gini loh Mas Aiman ya. Sekarang dia ngomong yang diupload yang palsu. Kemarin dia ngomong ijazah Jokowi yang palsu. Masa objek penelitiannya itu tulis saja apa? Ijazah siapa itu? Menurut Sandi. Sekarang Anda ngomong yang diupload. Siapa? Sekarang begini, Bung. Coba buka. Sekarang begini, Bung. Twitternya siapa? Berdasarkan yang Anda analisa ini, ya, Anda analisa dari bahan atau dokumen ini, sekarang Anda sebagai ahli digital forensik, pertanyaan saya, berhak tidak Anda menyatakan ijazah Jokowi palsu? Berhak. Hanya saya bilang. Jawab pertanyaan saya. Makanya dia Terjadi perdebatan panas antara Dr. Rismond yang juga penggugat ijazah palsu Jokowi dengan juru bicara Jokowi Mania. Mereka berdebat di Rakyat Bersuara iNews TV. Juru bicara Jumat mempertanyakan kapasitas Dr. Rismond sebagai ahli digital forensik. Apakah berhak mengklarifikasi ijazah Jokowi? Namun Dr. Rismond tidak menjawab. Roy Suryolah yang menjawab bahwa mereka berhak untuk mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Mas, Anda pernah lihat belum ijazahnya? Pernah lihat fisik belum? Jawab jujur. Saya akan mempertanyakan Anda. Enggak, Anda berani mengatakan palsu, lihat, ya sudah, tapi Anda tidak pernah melihat ijazah asli. Selesai udah. Selesai Mas. Jika tidak pernah melihat ijazah asli, Anda berbuat. Terus hanya pastikan asli. Ini tulisan apa? Anda bisa baca nggak? Anda bisa baca nggak? Lulus bahasa Indonesia nggak? Tapi bahasa Indonesia lulus nggak? Ini tulisan apa? Berdasarkan ini. Lah ya, ini tulisan apa? ASLID aja. ASLID aja. Apa ASLID? Asli kan? Berdasarkan dokumen yang tidak Anda verifikasi ini, yang baru saja Anda verifikasi, kemudian Anda ngomong ke dunia bahwa ijazah ini palsu. Iya memang kalau ini palsu. Gimana akibat Anda? Ini palsu jelas. Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi kembali menjadi sorotan publik. Gugatan demi gugatan dilakukan oleh masyarakat. Polemik panjang ini telah berulang beberapa kali sejak pertama kali muncul 2019 lalu. Saat itu, isu mengenai keaslian ijazah Jokowi pertama kali beredar luas di media sosial dan mengundang perdebatan publik. Polemik serupa kembali memanas pada Oktober 2022 ketika penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Trimulyono, menggugat Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tuduhan serupa kembali diajukan pada April 2024. Kali ini datang dari tokoh politik Egy Sujana dan sebelah pihak lainnya. Namun gugatan mereka terhadap Jokowi ditolak oleh PN Jakarta Pusat. Ini palsu. Kalau belum pernah nonton, belum pernah lihat ijazahnya. Anda tidak pernah pegang ijazah asli, tapi mengatakan ijazah Jokowi asli. Ya, memang karena yang kita lihat ini. Hancur. Mas, kalau kasih pembelajaran yang benar ke publik. Skripsi pernah lihat, kasih pembelajaran yang benar ke publik. Anda tidak pernah pegang lihat ijazah asli, tapi Anda ngomong ijazah Jokowi asli kemana-mana. Sekarang Anda mau klarifikasi. Enggak klarifikasi. Bos. Enggak klarifikasi, enggak ada bos-bosan. Kami itu ilmiah. Kami itu ilmiah. Dokter. Giliran Anda saya pernah lihat? Ya. Dokter juga, tapi harus sesuai. Ilmunya. Ilmu saya jelas, Mas. Ilmu saya jelas, dokternya asli lagi. Ahli. Tahun 2025, isu ini kembali mencuat. Mantan dosen Universitas Mataram, Rismond Hasiholan Sianipar, ikut meramaikan kontroversi. Ia mempertanyakan keaslian skripsi dan ijazah Jokowi, terutama dari penggunaan font Times New Roman yang dianggap tidak lazim digunakan pada awal 1980-an. Namun UGM segera memberikan klarifikasi bahwa penggunaan font tersebut sudah umum di beberapa percetakan sekitar kampus saat itu, serta menegaskan bahwa dokumen akademik Jokowi asli dan tercatat secara resmi. Kesimpulan kita, ya, itu bukan karena ini, tetapi berawal dari sumber primer yang kami foto sendiri. Sumber primer? Sumber primer. Maksudnya? Mas, kita pegang langsung barangnya, Mas. Ijazah. Oh, skripsi. Ini skripsi ya, bicara skripsi ya. Skripsi Pak Joko Widodo. Dan skripsi temannya. Maksudnya pada tanggal 15 sebelum dilanjutkan April jadi kemarin. Di luar ijazah Anda menduga skripsinya pun palsu. Kalau skripsi palsu, ijazah pasti palsu. Bukan. Kita bicara skripsi dulu. Kita nggak bicara ijazah nih ya. Kita bicara skripsi. Anda sudah mengakui bahwa Anda memegang itu. Anda sempat memegang itu, memfoto dan sebagainya. Dan Anda melihat bahwa skripsinya Pak Jokowi palsu. Iya. Berdasarkan analisa. Skripsinya Pak Jokowi palsu. Palsu. Satu lagi saya tanya, skripsi Pak Jokowi palsu? Palsu. Oke. Ya teman-teman, kalau kita melihat ke belakang bahwa perdebatan gara-gara dari ijazah dari Pak Jokowi ini sangat-sangat ya sering sekali teman-teman ya, karena ada pihak-pihak tertentu yang menduga bahwa
ijazah Pak Jokowi tidak asli ya. Tapi sampai mereka juga membuat satu laporan dan mereka layangkan dan mereka gugat ke pengadilan tentang ijazah Pak Jokowi. Dan kita melihat respon Pak Jokowi ya beberapa tahun selalu tidak menghiraukan hal itu, artinya diam dan tidak melakukan apa-apa terhadap tudingan-tudingan tersebut. Sehingga karena Pak Jokowi diam, maka terjadi bola liar di tengah-tengah masyarakat dan juga terjadi kecurigaan apakah ijazah dari Pak Jokowi ini memang asli atau juga tidak. Oke. Sekarang ya Pak Jokowi akan bertindak dan juga ya kita lihat bagaimana tindakan Pak Jokowi di dalam dugaan-dugaan terhadap ijazahnya tersebut. Nah, diam sejak 2019 Jokowi turun langsung diduga laporkan soal tudingan ijazah palsu. Nah, di sini dikatakan bahwa Pak Jokowi diam sejak 2019 dan sekarang dia turun langsung ya diduga laporkan soal tudingan ijazah palsu. Ya, artinya dia melaporkan orang-orang yang menuding dirinya memiliki ijazah palsu. Ya, padahal katanya dia pernah ya kuliah ya di UGM dan UGM juga mengklarifikasi bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi mendatangi Mapolda Metro Jaya pada Rabu 30 April 2025. Kedatangan Jokowi bersama tim kuasa hukumnya ini diduga untuk melaporkan sejumlah pihak terkait ya tuduhan ijazah palsu. Persoalan ijazah palsu terus membayangi Joko Widodo. Jokowi sejak hendak maju dalam kontestasi pemilihan Presiden Pilpres 2019 hingga terpilih menjadi Presiden periode kedua Republik Indonesia RI pada 2019 sampai 2024. Tak hanya soal ijazah S1, awalnya ijazah yang diragukan keasliannya bahkan tingkat sekolah menengah atas SMA. Pasalnya, ya, Jokowi diketahui lulusan Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan SMPP tahun 1980. Tetapi kemudian sekolah itu berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta pada 1985. Nah, selama itu Presiden ke-7 RI ini memilih diam dan tidak melaporkan terkait adanya tudingan ijazah palsu tersebut. Nah, kemudian namun pada 30 April 2025 Jokowi mendatangi Mapolda Metro Jaya bersama tim kuasa hukumnya. Meskipun demikian belum dapat dipastikan apakah kedatangan itu untuk melaporkan sejumlah pihak terkait tudingan ijazah palsu. Hanya saja Jokowi diketahui sebelumnya menggelar pertemuan dengan tim kuasa hukumnya di Jakarta pada 22 April 2025 untuk membahas langkah hukum yang akan diambil. Salah satu kuasa hukum Jokowi yaitu Yakub Hasibuan mengatakan bahwa pihaknya sudah dalam tahap finalisasi untuk menentukan langkah hukum yang akan diambil terhadap pihak-pihak yang menyebar tudingan ijazah palsu. Nah, kami juga sudah hampir rampung di tahap finalisasi sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah hukum, ujar Yakub saat itu. Yakub mengungkapkan terdapat 4 orang yang diduga menyebarkan narasi ijazah palsu Jokowi yang merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada UGM, namun dia masih enggan mengungkapkan ke-4 orang yang akan dilaporkan Jokowi itu.
Sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang akan kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya yang kami yakini juga yang kami percaya bahwa ada dugaan-dugaan tindak pidananya di situ, kata Yaakob. Sementara itu ditemui usai pertemuan, Jokowi memilih irit bicara soal langkah hukum yang akan diambil dalam respon tudingan ijazah palsu. Untuk diketahui, Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan melaporkan Roy Suryo, Rismon, Hasi, Olansianipar, Ti Fauzia, Tia Suma, dan Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi ke polisi. Nah, pihak sekolah klarifikasi dan penyebar hoax jadi tersangka pada 2019. Pada 2019, seorang bernama Umar Khalid melalui akun Facebook miliknya menyebarkan narasi terkait ijazah SMA Jokowi yang diduga palsu. Sebab Jokowi tercatat lulus pada 1980, sedangkan SMA Negeri 6 Surakarta baru berdiri pada 1986. Namun bukannya Jokowi, justru pihak sekolah yang buka suara dan memberikan penjelasan perihal perubahan nama sekolah. Nah, itu teman-teman yang mengenai bagaimana masalah-masalah mengenai ijazah Pak Jokowi, ya masih belum tahu kebenarannya bagaimana dengan hal ini. Ya, di sini dikatakan bahwa polemik ijazah Jokowi masih bergulir. Polemik terkait ijazah mantan Presiden ke Joko Widodo atau Jokowi masih berlanjut. Nah, kemudian pada Kamis 17 April 2025, sekelompok massa terbaru massa dari tim pembela umat dan aktivis TPUA menggeruduk rumah Jokowi pada saat itu di Solo, Jawa Tengah untuk meminta penjelasan ya soal kas dan ijazah Jokowi. Nah, setelah mereka ke rumah Pak Jokowi teman-teman, dan ternyata bahwa Pak Jokowi tidak memberikan kepada mereka ijazah aslinya, ya hanya saja Pak Jokowi mengatakan ketika di pengadilan yang meminta baru akan diserahkan. Nah itu teman-teman, berikan komentar Anda, sampai jumpa di video berikutnya.